Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bulala cintai dan Bulala banggakan. Hari ini kita telah memasuki tema 2, subtema 2 tentang manfaat energi. Nah, kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks petunjuk. Sebelum Bulala memasuki materi selanjutnya atau materi yang pertama, di sini siapakah yang sudah tahu apa itu teks petunjuk? Nah, hari ini kita akan belajar 3 materi sekaligus. Materi yang pertama adalah pengertian teks petunjuk. Materi yang kedua adalah struktur teks petunjuk, dan materi yang terakhir yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah poster. Memasuki materi yang pertama yaitu teks petunjuk, di mana pengertian teks petunjuk atau teks petunjuk itu merupakan teks yang berisi arahan atau bimbingan dalam melakukan sesuatu. Membaca teks petunjuk itu dapat mempermudah kita untuk melakukan sesuatu. Itu karena urut-urutan informasi yang dimuat dalam teks petunjuk dapat menghindarkan kita dari kesalahan. Saat membaca teks petunjuk, kalian harus memahami maksud setiap langkah dalam petunjuk tersebut. Perhatikan pula urutannya dan jangan sampai ada urutan yang tertukar atau terlewati. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang telah Bulala siapkan di sini, di mana gambar ini merupakan salah satu teks petunjuk untuk membuat sebuah kipas. Di sana ada alat dan bahan serta cara pembuatan sebuah kipas. Adapun beberapa ciri-ciri pada teks petunjuk. Yang pertama yaitu berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua adalah disajikan atau disampaikan secara berurutan. Jadi urut mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Nah, yang ketiga menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu atau membingungkan. Jadi kalimat perintahnya itu jelas. Misalnya saja, ketika anak-anak membuat sebuah mie instan, maka di bungkus mie instan tersebut akan terdapat cara petunjuk atau cara pembuatan sebuah mie instan dengan kalimat yang jelas, tanpa berbelit-belit atau kalimat yang membingungkan. Nah, materi yang kedua merupakan struktur teks petunjuk. Kalian dapat membuat teks petunjuk itu sendiri. Akan tetapi, kalian harus memahami dahulu struktur teks petunjuk itu seperti apa. Nah, di sini Bulala sudah menyiapkan struktur teks petunjuk itu ada 3 step atau ada 3 tahap. Tahap yang pertama berisi tujuan dari suatu kegiatan, di mana maksudnya adalah teks petunjuk itu biasanya langsung dapat diketahui dengan melihat judulnya. Seperti halnya cara pembuatan kipas, cara memasak mie instan, cara meminum obat, dan lain sebagainya. Nah, step yang kedua berisi tentang alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan. Step yang ketiga berisi tentang langkah atau panduan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, materi yang terakhir yaitu materi poster. Nah, supaya lebih menarik, teks petunjuk yang tadi itu dapat disajikan dalam bentuk poster. Ingatkah kalian apa itu poster dan seperti apa bentuknya? Poster itu merupakan media informasi yang dicetak pada kertas dengan ukuran besar.
Poster umumnya berisi gambar dan tulisan pendek. Tulisan pendek tersebut berupa informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya atau pembaca poster. Berikut merupakan salah satu contoh poster. Nah, anak-anak, ciri-ciri poster yang baik yang pertama adalah kalimat berisi ajakan dan mudah dipahami oleh banyak orang. Jadi isinya adalah ajakan seperti kata mari, ayo. Nah, ketika ada kedua kata itu, otomatis itulah poster. Yang kedua adalah menggunakan kalimat yang singkat. Kalimat yang digunakan itu harus singkat, padat, dan jelas, tidak berbelit-belit, tidak membingungkan. Ciri-ciri yang ketiga adalah gambar yang digunakan menarik dan sesuai dengan temanya. Jangan tema tentang air tapi posternya tentang matahari. Itu tidak baik atau tidak benar. Kalau temanya tentang air, maka yang digambar, yang ditulis adalah poster tentang air. Oke? Nah, ciri yang keempat adalah penataan serasi dan menarik. Yang kelima, ditempel atau dipajang di tempat umum. Kenapa harus di tempat umum? Karena poster itu akan dibaca oleh banyak orang, tidak hanya satu atau dua orang saja. Yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu bahannya untuk membuat poster itu harus berkualitas tinggi atau berkualitas baik agar tidak mudah rusak, agar tidak mudah robek, ya. Nah, setelah anak-anak mengetahui ciri poster yang baik, kalian itu dapat membuat poster. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan poster. Jadi tujuan kalian buat poster itu apa? Tujuannya untuk apa? Agar orang itu bisa baca itu untuk apa? Nah, itulah yang dimaksud dengan topik dan tujuan poster tersebut. Yang kedua adalah membuat kalimat pendek berisi ajakan. Masih ingat tadi kalimat ajakan? Seperti kata ayo, mari, dan lain sebagainya. Membuat kalimat pendek. Kalimat pendek ya, bukan paragraf. Nah, yang ketiga adalah menyesuaikan tulisan dan warna. Kalau misalnya kertasnya putih, maka warna tulisannya ya jangan putih. Warnanya itu harus mencolok, harus terlihat ketika menggunakan kertas putih. Ya. Nah, yang terakhir yaitu menambahkan gambar yang sesuai. Jadi, seperti tadi, ketika temanya air, maka gambarnya juga harus air. Jangan temanya air, tapi gambarnya matahari. Nanti tidak nyambung. Oke, paham? Nah, berikut merupakan atau salah satu contoh sebuah poster. Nah, bisa dilihat etika batuk dan bersin. Maka gambarnya ya orang batuk, orang bersin. Nah, terima kasih karena anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Lala. Semoga penjelasan hari ini, pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.